Konstelasi perpolitikan internasional dan global ini sudah diproyeksi oleh Prabowo Subianto. Ketika itu Pak Prabowo mengatakan bahwa saat ini situasi global sangat tidak menentu, sangat tidak pasti. Dan bahkan Pak Prabowo sudah memproyeksi bahwa saat itu Amerika Serikat sudah ingin betul untuk melakukan agresi atau penyerangan terhadap Iran. Tapi kemudian Rusia mengatakan jangan dulu, kalau kau menyerang Iran itu artinya kau akan terlibat. Nah, situasi ini betul-betul terjadi 2 bulan setelah Prabowo melakukan wawancara dengan para pemimpin redaksi media-media masa besar itu. Meskipun tidak secara vulgar, dunia sudah mengetahui bahwa Israel tidak akan mungkin berani melakukan agresi sedramatis ini ke jantung pemerintahan Iran tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Amerika Serikat. Potensi eskalasi terdekat adalah terjadinya perang regional besar jika Amerika Serikat betul-betul memutuskan untuk terlibat langsung dalam konflik Iran dan juga Israel. Bahkan potensinya tidak hanya akan terjadi perang regional besar, Mas Andi. Jika kemudian Rusia, Cina terpantik juga untuk melibatkan diri, itu menjadi eskalasinya memungkinkan untuk terjadinya perang dunia ketiga terbatas, Mas Andi. Kita memang dalam konteks politik internasional menganut politik jalan tengah, di mana kita ketika ada 2 blok besar yang akan berseteru, maka kita tidak akan memilih pada salah satu bloknya, tapi kemudian tidak harus menutup jalan untuk kemana kita harus melakukan diplomasi. Saat ini Prabowo Subianto seolah-olah menunjukkan sikap ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap bebas aktif, tidak akan memihak pada blok-blok mana. Apa yang dilakukan Indonesia saat ini dengan menjalin komunikasi dengan Rusia hanya soal ini adalah perjanjian bilateral, di mana kita menandatangani kesepahaman di sektor nuklir. Tapi kerjasama di sektor nuklir ini dilakukan dalam konteks untuk kebutuhan energi, tidak untuk pemurnian dalam konteks pembuatan senjata pemusnah massal. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan menyerang Iran. Kalau menyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Konflik perang antara Israel dan Iran semakin memanas. Sejak meletus pada 13 Juni 2025 lalu, menurut laporan media Iran yang dikutip Reuters, serangan itu menewaskan sedikitnya 224 orang, termasuk sejumlah petinggi militer Iran. Sementara otoritas Israel melaporkan 24 warganya tewas akibat serangan balasan Iran. Konflik ini menandai fase baru permusuhan terbuka antara kedua negara yang sebelumnya lebih sering berperang melalui kelompok seperti Hamas dan Hizbullah. Ketegangan memuncak setelah Israel menyerang fasilitas nuklir dan militer milik Iran yang dibalas oleh Iran dengan operasi True Promise 3 atau operasi Janji Sejati 3 yang menyasar Haifa, kota pelabuhan strategis Israel. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Rusia untuk menjadi tamu kehormatan Presiden Vladimir Putin. Langkah Presiden Prabowo dinilai tepat dilakukan di tengah konflik Timur Tengah yang diprediksi berkepanjangan. Politik bebas aktif yang dimiliki Indonesia dimanfaatkan Prabowo dengan ciamik dan efektif.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan posisi Indonesia dalam perang antara Iran dan Israel yang terus memanas. Hasan menjelaskan bahwa posisi Indonesia akan terus menyerukan perdamaian dan penyelesaian secara diplomasi. Presiden Prabowo selalu menyerukan 3 hal. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan 3 hal ini. Saya ulangi, pertama mengecam terjadinya penyerangan, yang kedua mendorong deeskalasi dan gencatan senjata sesegera mungkin, ketiga penyelesaiannya melalui jalur diplomatik dan hukum internasional, termasuk dalam soal Israel dan Iran. Jadi nggak akan kemana-mana. Jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyatakan bahwa Teluk Persia adalah wilayah sensitif yang tidak seharusnya jadi medan perang. Serangan Israel ke fasilitas energi di kawasan tersebut dinilai bisa memperluas konflik dan memicu ketidakstabilan regional. Iran menegaskan bahwa serangan balas rudal yang diluncurkan ke Israel merupakan tindakan membela diri sesuai dengan piagam PBB. این رژیم حتی به تأسیسات نفتی ایران در حاشیه خلیج فارس هم حمله کرد و تلاش کرد تا جنگ را به خلیج فارس بکشاند. کشاندن صحنه درگیری به منطقه خلیج فارس یک اشتباه بزرگ راهبردی است که احتمالاً با قصد و با نیت خاصی صورت می‌گیرد و هدف آن کشاندن جنگ به فراتر از خاک ایران است. منطقه خلیج فارس منطقه بسیار حساس و پیچیده است و هر گونه تحول نظامی در آن می‌تواند کل منطقه و بلکه کل جهان را درگیر کند. Pemirsa, konflik perang antara Israel dan Iran semakin memanas sejak meletus pada 13 Juni 2025 lalu. Menurut laporan media Iran yang dikutip Reuters, serangan itu menewaskan sedikitnya 224 orang, termasuk sejumlah petinggi militer Iran. Sementara otoritas Israel melaporkan 24 warganya tewas akibat serangan balasan Iran. Konflik ini menandai fase baru permusuhan terbuka antara kedua negara yang sebelumnya lebih sering berperang secara proksi melalui kelompok seperti Hamas dan Hizbullah. Ketegangan memuncak setelah Israel menyerang fasilitas nuklir dan militer Iran yang dibalas oleh Iran dengan operasi True Promise 3 atau operasi Janji Sejati 3 yang menyasar Haifa, kota pelabuhan strategis Israel. Serangan itu juga memperburuk kedua negara yang telah bermusuhan sejak Revolusi Islam tahun 1979. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyampaikan harapannya agar pemerintah Indonesia terus mendukung Iran di lembaga dan forum internasional. Pada malam hari ini, pemirsa, kita akan membahas bagaimana situasi global saat ini dan bagaimana sikap pemerintah atas ketidakpastian global. Dan kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab. Selamat malam Mas Andi, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Oke, siap Bang Ab. Melihat konflik berkepanjangan di Timur Tengah ini Bang Ab, bagaimana melihat situasi Timur Tengah saat ini dan kira-kira menjabarkan konflik yang terjadi antara Israel dan Iran ini seperti apa Bang? Iya Mas Andi, kalau kita lihat secara sequence atau urutan waktu, perang yang terjadi antara Iran dan Israel ini sudah berjalan hari ke-8, di mana 13 Juni lalu perang ini dipantik oleh keberanian Israel memutuskan
melakukan agresi, saya sebut agresi, meskipun kalimat yang dikeluarkan oleh Israel ini adalah sebagai apa namanya strike preemptif, itu strike preemptif atau serangan untuk melakukan pertahanan diri, tapi menurut saya ini sudah mengarah kepada agresi. Kenapa saya sebut demikian? Karena Israel pada 13 Juni lalu langsung menembus jantung kota Teheran, di mana pusat pemerintahan dan politik Iran berada, kemudian juga menyerang tokoh-tokoh penting petinggi Iran, baik itu jenderal perangnya atau ilmuwan-ilmuwan yang ditengarai mengembangkan betul potensi nuklir untuk menjadi senjata pemusnahan massal. Nah, ini sudah berjalan hari ke-8, eskalasinya terus mengembang hebat, pertempurannya korban jiwa seperti yang disebut Mas Andi. Saya update data terbaru itu sudah hampir 600 orang meninggal dunia di pihak Iran dan sekitar puluhan atau seratusan lebih hampir 200 orang yang menjadi korban di pihak Israel. Jadi kalau melihat perang yang terjadi antara Israel dan Iran di hari ke-8 ini, eskalasinya terus menggembang hebat, belum ada tanda-tanda deeskalasi atau upaya untuk diplomasi dan gencatan senjata, dan sepertinya dalam waktu beberapa pekan ke depan perang ini belum akan berhenti, Mas Andi. Bang Aap, ini kalau mencermati situasi yang ada saat ini, kalau melihat dari peperangan yang terjadi antara Iran dan juga Israel, ini kan bisa dijabarkan ya sih Bang Aap, apakah Israel ini salah memilih lawan, dan tentunya yang menjadi pertanyaan adalah tujuan Israel menyerang Iran ini sebenarnya apa sih Bang Aap awalnya? Iya, kalau kita lihat secara historis ya, sebetulnya hubungan antara Iran dan Israel ini naik turun. Sejak Israel merdeka tahun 48 yang diproklamirkan oleh Ben Gurion yang sekarang menjadi nama salah satu apa namanya bandar udara internasionalnya, itu sebetulnya memiliki hubungan yang cukup baik, di mana ketika 48 Israel mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, di antara beberapa negara Islam, salah satunya Turki dan juga sebetulnya Iran, secara de facto itu mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Nah, tapi agak cukup berbeda dengan apa namanya Turki yang tahun 50 secara de jure kemudian juga mengakui Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. Untuk Iran itu tidak pernah mengakui secara de jure. Akan tetapi di awal-awal pendirian Israel, Iran memiliki hubungan baik itu perdagangan, suplai minyak untuk dari Iran ke Israel yang kemudian diedarkan ke negara-negara Eropa, begitu ya. Itu sempat memiliki hubungan yang cukup erat gitu. Meskipun secara de jure Iran belum pernah mengakui pendirian negara Israel secara hukum positif atau de jure. Akan tetapi ketika revolusi Islam muncul pada tahun 79, eh, akhirnya hubungan Iran dan Israel tahun 79 itu diplomatik, hubungan dengan Israel diputus, kemudian apa namanya Iran menyebut Israel sebagai setan kecil di mana di belakangnya ada setan besar Amerika Serikat, dan kebijakan yang paling menonjol antara hubungan Iran-Israel terkait posisi Palestina, di mana Israel berkeinginan betul bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan konflik di Palestina adalah tidak ada negara Palestina, sementara satu-satunya jalan untuk menghentikan konflik Israel-Palestina oleh Iran adalah Israel harus diusir dari tanah Palestina. Inilah standing posisi antara dua negara ini, dan sejak itu dua pandangan ini diadopsi oleh negara-negara dunia agar ada kesepakatan two-state solution gitu, atau win-win solution di antara Israel dan Palestina. Nah, dari apa yang saya kemukakan, sejak 79, hubungan antara Iran dan Israel memang menegang hebat
Meskipun dalam dinamikanya ketika perang Irak-Iran waktu itu Israel juga lebih banyak mendukung Iran sebagai kelompok yang beberapa kali disuplai persenjataan oleh Israel. Nah, tapi dalam eskalasi secara terus-menerus, akhirnya Iran dan Israel menasbihkan diri sebagai musuh bebuyutan sejak tahun 799 sampai detik ini keduanya terus bersitegang, akan tetapi bersitegannya itu melalui proksi-proksi yang sudah diasuh oleh Iran, misalnya lewat Hizbullah, kemudian lewat Hamas di Gaza, kemudian lewat milisi-milisi di Yaman dan Lebanon gitu. Nah, kebanyakan Israel berperang dengan proksi-proksi yang diasuh oleh Iran, dan baru 13 Juni kemarin Israel cukup berani melakukan agresi, tidak lagi melakukan perang proksi tapi langsung menerobos masuk ke teritori kedaulatan Iran di Teheran dengan membunuh beberapa petinggi Iran plus ilmuwan-ilmuwan nuklir yang dimiliki oleh Iran. Nah, inilah kemudian muncul pemicu utama kenapa akhirnya perang kinetik terjadi. Korban jiwa, infrastruktur, dan kemudian jual beli rudal dengan teknologi tercanggih. Akhirnya terjadi perang terbuka secara kinetis terjadi. Meskipun demikian saya melihatnya masih cukup terbatas gitu. Kenapa? Karena ini baru terjadi pada pertempuran kinetik antar udara, baru melibatkan drone, rudal balistik, kemudian serangan-serangan teknologi yang berkaitan dengan bagaimana pola tukar serangan ini hanya dilakukan lewat udara. Belum ada kemudian perang kinetis secara langsung yang berskala penuh, yang biasanya indikatornya adalah dengan pengerahan tank dan infanteri darat secara langsung dan saling berhadapan. Jadi eskalasi perang yang terjadi memang secara kinetik terjadi masih terbatas di batas udara, akan tetapi kalau kita lihat kecenderungannya, eskalasinya nanti bisa terus tumbuh hebat, bahkan akan melibatkan beberapa negara yang saat ini sudah mulai, kalau kita lihat indikatornya, akan turut campur dan terlibat secara lebih jauh untuk bergabung dalam konflik Iran dan Israel misalnya. Oke, baik Bang Ab, ini kalau melihat tadi sempat dijabarkan kalau tadi di sana ada juga perang dari Amerika Serikat. Yang kita ketahui adalah perang baru berjalan beberapa hari seperti itu atau bahkan pekan lalu. Ini baru berjalan, kemudian berjalan baru 2 hari saja. Israel juga sudah meminta tolong kepada Amerika Serikat untuk ikut terjun dalam peperangan ini. Sebenarnya melihat dari dampak yang terjadi, mengapa Israel membutuhkan sosok Amerika Serikat dalam peperangan ini, Bang Ab? Apakah memang dari segi pendanaannya belum cukup? Karena kan kalau yang kita ketahui, kalau konflik antara Israel dan Gaza ini kan jalurnya dekat, Bang Ab. Otomatis dari segi pendanaannya pun tidak sebesar ketika berkonflik dengan Iran yang cukup jauh wilayahnya seperti itu. Apakah ini bentuk dari ketidakpercayaan diri dari Israel, Bang Ab? Kalau sejak lihat secara objektif, Mas Andi ya, perang yang melibatkan Iran dan Israel itu bisa dikategorikan sebagai perang asimetris gitu. Ada ketimpangan yang cukup relatif diperbandingkan dari beberapa indikator, misalnya alat pertahanan dan aliansi-aliansi yang berada di belakang itu. Kalau misalnya dalam sisi pendanaan, anggaran Israel untuk alat pertahanan itu 6 kali lebih tinggi daripada lain, misalnya teknologi-teknologi canggih, bahkan senjata pemusnah massal, Israel punya. Iran sampai detik ini terkonfirmasi dan atom yang melakukan inspeksi juga belum terbukti bahwa Iran mampu mengembangkan nuklir sampai ke level tingkat senjata. Belum lagi kalau kita bicara soal aliansi di belakang masing-masing kedua negara. Jelas
untuk Israel di belakangnya ada Amerika Serikat, sementara sejatinya Iran di belakangnya punya perjanjian strategis di bidang pertahanan dan militer dengan Rusia dan juga Cina. Akan tetapi kalau kita melihat indikator terbaru, AS sepertinya hanya tinggal tunggu waktu untuk terlibat langsung dalam eskalasi perang antara Iran Israel. Sementara Rusia dan Cina saya melihat masih menahan diri, masih memberikan apa namanya pernyataan secara normatif. Meskipun dalam ranking alat pertahanan dan militer, dua negara ini posisinya hanya apa namanya terpisah satu angka. Kalau nggak salah Israel di urutan 15, kemudian Iran ada di urutan 16. Tapi kalau melihat secara holistik biaya alutsistanya yang di mana Israel enam kali lipat lebih banyak dari Iran. Iran selama ini diembargo secara ekonomi, untuk pengembangan alutsistanya juga banyak mengalami kendala karena embargo dan blokade yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Ini semua akhirnya kalau kita memang melihat secara objektif, bisa kita katakan sebagai perang asimetris gitu. Meskipun ini nggak enak didengar, tapi begitulah fakta adanya. Secara aliansi, apa namanya, kekuatan militer terbaik saat ini masih dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan indikator untuk Amerika Serikat juga bergabung dalam perang ini cukup besar. Donald Trump dalam pernyataannya memberikan sikap yang ambigu, tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Nah, kalau kita lihat yang semacam ini, eskalasi yang tidak kunjung mereda, ini betul-betul menegangkan dunia dan ini akan sangat, saya meyakini, menjadi cermatan semua negara, apalagi negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Karena jika eskalasinya ini terus tumbuh dan tidak segera mereda, maka ini berpotensi besar untuk menjadikan negara-negara sekitar dari Iran dan Israel turut terlibat dalam peperangan ini, Mas Andi. Bang Ab, ini kan kalau melihat dari yang beredar di media sosial, ini dari penilaian sendiri Bang Ab melihatnya seperti apa ya? Karena kan kalau yang kita lihat adalah pemerintah dari Israel ini seperti membuat propaganda agar warga atau masyarakat Iran ini menurunkan rezim yang saat ini sedang menjabat. Apakah ini sebagai salah satu cara untuk meredam atau bahkan justru makin memperpanjang konflik yang tengah terjadi antar keduanya? Karena juga yang kita lihat di sosial media, warga Israel juga lagi menggencarkan di sosial media bahwa masyarakat Iran adalah teman dari masyarakat Israel seperti itu. Kemudian merasa dibenturkan dengan rezim yang menjabat saat ini di Iran. Ini kalau pandangan Bang Ab, ini sebenarnya rute apa yang ingin dilalui oleh Israel, Bang Ab? Kalau merujuk sama oleh pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu ya, bahwa tujuan utama serangan ini yang membenarkan agresinya itu adalah sebagai langkah preemptif. Tapi selain itu ada narasi yang agak cukup politis di mana Netanyahu serangan ini dimaksudkan untuk mengganti rezim. Nah, kalau situasinya untuk mengganti rezim ini bukan lagi soal adanya nuklir atau tidak adanya nuklir. Kalau soal adanya nuklir itu Amerika Serikat sempat melakukan kesalahan besar dengan menyerang Irak yang waktu itu juga menggulingkan rezim Saddam Hussein. Alibi utamanya adalah Irak sedang melakukan pengkayaan uranium untuk apa namanya jadikan senjata pemusnah massal nuklir gitu. Akan tetapi ketika waktu itu Amerika Serikat melakukan serangan secara skala penuh dan rezim Saddam Hussein bisa digulingkan, sampai detik ini tidak pernah ditemukan bukti bahwa Irak memperkaya uranium yang nanti itu diproyeksi menjadi senjata pemusnah massal. Dan sampai detik ini pun soal itu di dunia internasional tidak banyak dibicarakan. Nah, apa yang dilakukan AS ketika menghajar Irak waktu itu sepertinya mau di copy paste gitu, bahwa
alibi utamanya adalah Iran sedang mengembangkan nuklir untuk dibuat senjata pemusnah massal, dan ini dipandang Israel sebagai adanya potensi terulangnya Holocaust versi nuklir gitu. Netanyahu sendiri mengatakan bahwa Holocaust pernah terjadi oleh Nazi, dan ketika potensi ini terjadi, yang akan menjadi aktor utamanya Iran, Israel ingin menghentikan itu, akan tetapi caranya dengan melanggar dan menabrak hukum-hukum internasional, di mana dalam piagam PBB jelas dikatakan bahwa negara manapun berhak membela diri ketika agresi sudah dilakukan oleh negara-negara yang lain. Nah, untuk propaganda yang ada di media, tentu dua negara ini akan berperang hebat, karena ini akan sangat mempengaruhi bagaimana opini dunia internasional terbentuk. Saat ini perang informasi ini membuat semua hal yang benar seolah-olah kita agak cukup sulit membedakan, tapi kita tidak perlu turut larut dalam persepsi-persepsi itu. Ada baiknya kita menganalisisnya dalam sisi objektifnya aja, Mas Andi. Sehingga kalau melihat kecenderungannya, perang Iran dan Israel yang saat ini sudah berjalan di hari ke-8, sepertinya eskalasinya tidak akan berhenti dalam waktu 1 sampai 2 pekan ke depan. Oke, baik Bang Ab. Artinya kalau melihat dari segi konflik ini, artinya kalau diprediksi bisa terjadi saja berkepanjangan seperti. Tapi yang menarik perhatian adalah prediksi seperti apa dampak yang akan terjadi jika eskalasi peperangan ini terus berkepanjangan. Bahkan sejarah konflik antar keduanya ini bahkan terjadi dari tahun 1900-an seperti itu. Nah, melihat dari peperangan yang terjadi antar dua negara ini, Bang Ab, eskalasinya ini akan kemana sih, Bang Ab? Baik, Mas Andi. Saya pribadi melihat ya, agak cukup mustahil Israel itu akan berani melakukan agresi ke jantung pertahanan Iran, dan itu adalah simbol kebesaran Iran, tanpa ada backup kuat yang ada di belakangnya. Dan kita semua sudah paham siapa backup kuat ya, backup kuat Israel, yaitu Amerika Serikat. Dan kondisi ini bahkan sudah dikemukakan oleh cukup keras dari Iran, bahwa jangan sampai Amerika Serikat turut campur dalam konflik yang saat ini terjadi antara Israel dan Iran. Akan tetapi kalau kita lihat dalam perkembangan mutakhir, sepertinya indikasi kuat Amerika Serikat akan turut terlibat dalam perang ini besar sekali. Beberapa kapal induk Amerika Serikat sudah dikerahkan untuk ke wilayah-wilayah dekat konflik sekarang. Kemudian pangkalan-pangkalan militer Siprus sudah banyak melakukan kegiatan untuk pesawat-pesawat logistik Amerika Serikat juga sudah mulai mondar-mandir di sana. Kemudian ultimatum Trump yang ingin betul Iran agar menyerah tanpa syarat itu ditanggapi Iran dengan cukup serius, bahwa Iran ini adalah bangsa yang punya harga diri, dan Iran tidak akan menyerah dengan eskalasi yang sekarang ini terjadi. Kemudian pembesaran bahwa perang ini akan terus tumbuh menjadi skala yang lebih besar, itu terlihat betul bahwa saat ini semua negara-negara yang memiliki warga negara di Iran atau Tel Aviv sama-sama untuk kemudian melakukan evakuasi gitu. Di mana Cina sudah melakukan evakuasi, kemudian beberapa negara lain juga melakukan evakuasi, termasuk Indonesia yang kemudian menaikkan status kedutaan besar di Iran dengan siaga 1 yang awalnya masih siaga 2. Nah, indikator-indikator yang saya sebut ini menjadikan rujukan analisis kuat bahwa perang yang akan terjadi di Iran melawan Israel ini eskalasinya akan terus membesar.
Dan ini akan sangat berpotensi untuk terjadinya perang regional yang sangat hebat, Mas Andi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Indikator terdekat bahwa perang ini akan menjadi perang regional yang sangat hebat karena satu sisi pendukung utama Israel yaitu Amerika Serikat telah mengemukakan permintaan agar Iran menyerah tanpa syarat. Yang kedua, indikatornya adalah Trump mengatakan sudah cukup bosan dengan apa yang terjadi di Iran, dan Trump juga tidak memberikan konfirmasi lebih cenderung memilih jalan diplomasi, tapi Trump sepertinya akan lebih fokus untuk pasukan militernya guna apa namanya membantu Israel dalam konflik yang terjadi. Meskipun di dalam negeri Trump banyak dikritik apa namanya sendiri pandangannya terbelah karena janji Trump itu ketika menjadi presiden akan menjauhi perang karena fokus Trump itu adalah make America great again dalam konteks domestik gitu, di mana biaya-biaya yang akan dimiliki oleh Amerika tidak akan lagi digelontorkan untuk membiayai perang yang kadang-kadang sulit sekali diprediksi kapan selesainya. Saya ambil contoh paling sederhana, ketika Bush Junior menyerang Irak waktu itu diprediksi dalam waktu 1-2 bulan mungkin atau 2-3 pekan akan selesai. Akan tetapi ternyata proyeksi Amerika salah, perang di sana sampai memanjang 9 tahun dan situasinya agak cukup rumit di prediksi ketika itu, dan banyak analis mengatakan bahwa proyeksi yang dilakukan oleh Bush ketika menginvasi Irak saat itu salah besar proyeksinya, meskipun Bush sempat mendeklarasikan kemenangan di kapal Indo Amerika Serikat. Nah, dalam konteks Iran ini juga sama. Publik Amerika sendiri sebetulnya terbelah, banyak yang meragukan atau menolak agar Amerika Serikat turut terlibat langsung dalam konteks konflik yang terjadi di Iran dan Israel. Akan tetapi di pihak Israel ingin betul agar Iran ini turut campur. Dan jika itu terjadi, maka eskalasinya akan segera membesar. Amerika yang akan bergabung secara militer dengan Israel, tentu Iran yang saat ini berpandangan untuk mempertahankan diri akan memaksimalkan total potensi milisi-milisi yang selama ini menjadi proksinya. Di mana itu? Lebanon, Suriah, Yaman, itu akan tentu diaktifkan. Dan jika itu terjadi, maka serangan pertama yang akan dilakukan Iran jika Amerika Serikat nanti turut terlibat dalam konflik ini adalah pangkalan-pangkalan militer yang sebetulnya dengan teknologi yang dimiliki oleh Iran sekarang, daya jangkaunya tidak kurang dari 5 menit untuk rudal-rudal tercanggih Iran menjangkau wilayah-wilayah pangkalan Amerika Serikat. Nah, kalau kemudian ini terjadi, maka potensi eskalasi terdekat adalah terjadinya perang regional besar jika Amerika Serikat betul-betul memutuskan untuk terlibat langsung dalam konflik Iran dan juga Israel, Mas Adi. Dan ini tentu eksesnya akan melebar kuat karena ini nanti suplai minyak di mana Selat Hormuz itu betul-betul dikuasai oleh Iran. Jika itu diblokade, 20% lalu lintas energi minyak dunia melalui selat ini, dan itu tentu akan menaikkan harga minyak dunia, di mana untuk Indonesia sendiri ada yang proyeksi jika per barel harga minyak itu naik $1 saja, itu akan berimplikasi dengan defisit anggaran atau subsidi sebesar 1,5 triliun. Dan ini tentu akan menjadi ancaman serius jika perang regional besar ini eskalasinya terjadi, dan yang paling memungkinkan potensi besarnya adalah perang regional besar ini eskalasinya, Mas Andi. Baik Bang Ab, kalau melihat ini kan sebenarnya eskalasinya antara Iran dan juga Israel ini kan masih peperangan jalur udara seperti itu, belum sampai eskalasi peperangan militer dari jalur darat.
kalau melihat ya Bang Ab. Nah, eskalasi ini Bang Ab, kalau misalkan berkepanjangan, negara-negara sekitar Israel ataupun negara-negara sekitar Iran ini, prediksi Bang Ab akan ikut campur dalam pertemuan, karena dampaknya akan ke sekeliling itu kan Bang Ab. Nah, kalau melihat kira-kira misalkan ini terus terjadi dalam beberapa bulan ke depan, prediksi Bang Ab dalam waktu dekat atau masih panjang negara-negara di sekitar negara berkonflik ini akan ikut-ikutan, prediksi seperti apa Bang? Hal ini sebetulnya sangat terkait bagaimana sikap Amerika. Kalau Donald Trump sendiri mengemukakan pernyataan bahwa Amerika dalam mengambil keputusan akan masih menunggu sepekan 2 pekan ke depan konflik yang terjadi antara Iran dan Israel. Akan tetapi kalau lihat indikatornya dengan mobilisasi yang cukup besar pasukan militer Amerika Serikat, teknologi perang termasuk kapal induk yang sudah disediakan di beberapa pangkalan militer di Laut Mediterania. Ini semua mengindikasikan bahwa memang Amerika memiliki kecenderungan untuk bisa terlibat. Dan jika ini terlibat, kalau seandainya apa namanya betul-betul dalam waktu sepekan 2 pekan ini, maka potensi paling dekat adalah perang dunia bukan perang dunia ketiga, itu adalah eskalasi kedua. Yang saya lihat potensi paling dekatnya adalah perang regional secara besar-besaran. Di mana kita semua tahu negara-negara di Timur Tengah ini pandangan apa namanya diplomasi bilateralnya cukup terpecah antara Israel dan Iran. Israel adalah pandangan-pandangan negara yang memiliki kedekatan dengan Barat, kemudian Iran ini adalah negara-negara yang saat ini proksi-proksinya juga cukup kuat meskipun di Tengarai sudah banyak melemah ketika beberapa bulan terakhir sudah dibombardir oleh Israel. Akan tetapi Iran saat ini itu tidak punya banyak pilihan. Ketika Israel sudah melakukan agresi cukup serius terhadap jantung pertahanan mereka, satu-satunya cara yang saya lihat adalah melakukan pembalasan. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka banyak keraguan nanti yang akan dialamatkan kepada Iran bahwa Iran ini adalah negara yang secara pertahanan ternyata lemah. Nah, saat ini Iran tidak punya banyak pilihan. Itu kenapa saya lihat Iran kemudian memproklamirkan perang menghadapi apa namanya operasi Rising Lion yang dikeluarkan oleh Israel mulai 13 Juni kemarin dengan janji sejati 3 yang itu sekarang eskalasi pengiriman rudalnya sudah ke 15 atau 18 kali begitu. Ini adalah respon apa namanya kuat Iran yang ingin menunjukkan bahwa Iran tidak akan tunduk, Iran yang kemudian apa namanya singgung atau disindir oleh Trump agar segera menyerah tanpa syarat ditanggapi dengan cukup serius oleh Khamenei bahwa Iran tidak akan tunduk patuh terhadap Amerika dan memberikan pesan kuat agar Amerika tidak turut terlibat secara lebih jauh dalam konflik Iran terhadap Israel, Mas Andi. Bang Ab, ini kan kalau melihat dari statement Presiden Trump seperti itu, ini kan juga sempat melakukan cywar dalam tanda kutip di akun sosial medianya di X seperti itu, yang menyebut menyerah tanpa syarat seperti itu. Nah, ini direspon juga oleh Presiden Iran untuk dan menyatakan secara tegas kalau Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti itu. Artinya perang ini akan terus berkepanjangan. Nah, statement terbaru dari Presiden Donald Trump adalah bahwa apa yang dia lakukan ini tidak akan diketahui siapapun gitu. Statementnya adalah saya mungkin melakukannya, saya mungkin tidak melakukannya. Ini yang dinilai sejumlah pihak ambigu. Dalam arti ini Amerika beneran akan ikut atau ini bentuk dari perhitungan Amerika Serikat melihat lawannya sosoknya Iran seperti itu. Ini pandangan Bang Ab seperti apa Bang? Iya, hanya koreksi sedikit pernyataan Donald Trump di media sosial Truth, Mas Andi. Dia sudah nggak memakai X lagi karena sedang berselisih tajam dengan Elon Musk gitu ya. Nah, kondisinya adalah pernyataan yang dikemukakan oleh Amerika Serikat ini memberikan kecenderungan bahwa ada ambiguitas yang sedang diterapkan. Dia mengatakan
Anda tidak perlu tidak akan tahu saya melakukan apa atau Anda tahu saya melakukan apa. Tapi secara kasat mata kita sudah semua bisa melihat persenjataan-persenjataan yang dipakai Israel untuk melakukan agresi terhadap Iran itu semua adalah teknologi-teknologi yang berasal dari Amerika Serikat. Nomor dua, banyak banget analis yang bisa menunjukkan fakta bahwa penangkalan terhadap rudal balistik serta drone yang dikirimkan Iran ke Israel banyak dicegat oleh eh, militer-militer Amerika Serikat begitu. Sebetulnya meskipun tidak secara vulgar, dunia sudah mengetahui bahwa Israel tidak akan mungkin berani melakukan agresi sedramatis ini ke jantung pemerintahan Iran tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Amerika Serikat. Nah, inilah yang kemudian mengkhawatirkan dunia internasional eskalasinya akan tumbuh berkembang pesat. Bahkan potensinya tidak hanya akan terjadi perang regional besar, Mas Andi. Jika kemudian Rusia, Cina, Korea Utara terpantik juga untuk melibatkan diri karena misalnya Korea Utara punya sensitivitas tinggi terkait Amerika Serikat, punya kebencian yang cukup luar biasa terhadap Amerika Serikat, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Kenapa saya memakai disi kesewenang-wenangan? Karena ini jelas-jelas melanggar piagam PBB untuk kedaulatan negara, begitu. Itu kemudian akan direspon negara-negara yang saat ini punya kedekatan dan perjanjian kerjasama militer dengan Iran, itu menjadi eskalasinya memungkinkan untuk terjadinya perang dunia ketiga terbatas, Mas Andi. Kenapa bisa saya katakan demikian? Negara-negara G7, salah satu di antaranya sudah melakukan sikap ambigu. Prancis misalnya. Prancis itu adalah beberapa waktu yang lalu ketika hadir ke Indonesia menyatakan dan mengutuk keras apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina di Gaza. Akan tetapi ketika kemarin negara-negara G7 melakukan pertemuan dalam konteks menyikapi konflik Iran Israel, melakukan pengecaman memang untuk perilaku Israel terhadap Palestina ini adalah sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, akan tetapi kemudian memberikan ke peluang bahwa Israel boleh mempertahankan diri dari serangan-serangan Iran, padahal yang memulai dan memantik ini semua terlebih dahulu adalah Israel begitu. Nah, negara-negara G7 yang saat ini secara definitif telah memiliki kecenderungan untuk berada di sisi Israel tentu akan memantik seperti negara-negara Rusia, Cina, dan Korea Utara yang negara-negara ini juga memiliki persenjataan nuklir, belum lagi Pakistan yang juga sudah sempat mengeluarkan pernyataan kuat akan berdiri di sisi Iran. Ini eskalasinya akan kemudian bisa berpotensi menimbulkan perang dunia ketiga. Nah, kalau ini kemudian betul-betul terjadi, tentu ini adalah situasi yang cukup mengerikan bagi kita semua, apalagi seandainya eskalasinya nanti sampai harus melibatkan persenjataan pemusnah massal. Maka proyeksi beberapa badan analis dunia, jika kemudian dua-duanya akan memakai senjata nuklir misalnya, maka tingkat radiasinya itu sampai Selandia Baru, sebagian wilayah Australia dan sampai ke Afrika Selatan. Nah, situasi-situasi ini akan menjadi tidak enak. Bahkan Pak Prabowo sempat bilang kalau nuklir itu terjadi, ya semua kita akan juga mati, tapi kita mati akan belakangan gitu. Yang mati duluan adalah negara-negara yang saat ini sedang berkonflik. Nah, dalam konteks inilah akhirnya banyak seruan agar konflik Iran-Palestina ini segera dilakukan deeskalasi. Ini eskalasinya harus mulai diturunkan sehingga nanti negara-negara yang saat ini sedang berkonflik didorong penuh untuk menempuh jalur diplomasi yang kemudian nanti akhirnya perang dan ketegangan ini segera bisa diakhiri. Meskipun ada semacam ini, tapi sepertinya Donald Trump sudah tidak terlalu peduli dengan diplomasi. Sepertinya Trump
jauh lebih memilih pendekatan militer, dan ini yang kemudian menjadi indikator kuat bahwa eskalasi konflik antara Iran dan juga Israel ini akan terus memanas, Mas Adi. Oke, tadi prediksi Bang Ab adalah eskalasi peperangan antara Israel dan juga Iran ini akan semakin memanas. Tapi yang menjadi penasaran Bang Ab, yang dari tadi saya ingin tanyakan adalah mengenai dari peran Dewan Keamanan PBB. Ini kan juga masih dipertanyakan apa fungsinya, karena banyak spekulasi yang menilai Dewan ini tidak berfungsi berjalan dengan sebagaimana mestinya karena ujung-ujungnya ada konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, kalau dari segi komposisi Dewan Keamanan PBB, ini ada Amerika Serikat, kemudian ada Inggris, ada Prancis, Rusia, dan China. Yang masih menjadi pertanyaan posisinya adalah sikap dari Rusia dan China. Kalau Bang Ab sendiri menilai kedua negara ini melihat konflik yang terjadi di Timur Tengah, kira-kira ke depannya akan seperti apa, Bang? Kalau kita bicara Dewan Keamanan PBB, sudah tidak terlalu banyak yang bisa kita harapkan. Bisa saya katakan dengan bahasa yang agak sarkas, Dewan Keamanan PBB yang terdiri atas 5 negara itu sudah impoten untuk melakukan upaya perdamaian global. Kenapa? Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri itu telah banyak berdiskusi terkait misalnya bagaimana resolusi menangani konflik antara Israel Palestina. Akan tetapi karena Dewan Keamanan PBB yang 5 negara ini punya hak veto, semua hal yang didiskusikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Dewan Keamanan PBB, baik itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara menyeluruh, semua tidak ada artinya. Karena jika salah satu di antara 5 negara ini mengeluarkan veto terkait resolusi yang dikeluarkan, maka batal begitu. Nah, padahal PBB sudah banyak mengeluarkan resolusi-resolusi yang sebetulnya diupayakan untuk mengatasi konflik, misalnya antara Israel dengan Palestina. Sebagaimana yang telah kita diskusikan beberapa pekan yang lalu, Mas Andi, bahwa solusi terbaik bagi negara-negara yang tergabung di PBB untuk mengatasi dan segera memunculkan perdamaian antara Israel dan Palestina adalah pendekatan two-state solution gitu. Akan tetapi resolusi-resolusi semacam ini selalu diveto oleh Amerika Serikat. Itu kenapa kalau kita melihat badan perdamaian yang terkumpul dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, saya melihat dalam menangani konflik yang eskalasinya terus meningkat antara Iran dan Israel tidak banyak kita harapkan. Boleh saya katakan peran PBB saat ini mandul begitu. Nah, akhirnya 5 negara ini dalam bersikap terkait tatanan politik global memang kita lihat terbelah menjadi 2 begitu. Rusia dan Cina lebih dekat untuk mewakili blok timur, kemudian 3 yang lainnya lebih banyak berafiliasi untuk yang saat ini dalam konteks peran Israel dan Iran atau konflik Israel dan Iran, untuk 2 negara ini lebih dekat dengan Iran yaitu Rusia dan Cina, dan 3 negara yang lain lebih dekat dengan Israel. Bahkan negara-negara Dewan Keamanan ini, beberapa diantaranya selain Cina dan Rusia berkumpul bersama Kanada dan Jepang serta Italia untuk pertemuan G7 sudah menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri. Ini betul-betul cukup ambigu jika kita lihat dalam percaturan konteks historis sebelumnya. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara PBB saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh lembaga besar dunia ini dalam konteks untuk membangun perdamaian dunia, dan saya pribadi cukup pesimis bahwa PBB akan bisa bertindak secara lebih jauh ketika negara G7 serta 5 negara di Dewan Keamanan PBB ini tidak bekerja serius untuk menjadikan langkah diplomasi sebagai rute utama mengakhiri konflik antara Iran dan Iran dan Israel. Bang Ab, ini kan kalau terjadi memang peperangan dan kemudian ada 2 pilihan antara Iran dan juga Israel seperti itu yang menang. Tinggal pilih di antara kedua negara ini siapa yang akan menang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tatanan global ketika memang peperangan sudah berakhir dan kita bisa melihat ada pemenangnya.
antara Iran atau Israel. Kalau Bang Ab sendiri menilai dan kira-kira tatanan global ke depan pasca peperangan ini seperti apa, Bang? Selama ini Mas Andi, ya, sejak tahun 2010, kecenderungan politik global itu adalah multipolar, di mana banyak poros-poros kekuatan baru dunia selain Amerika Serikat, selain Rusia, selain Cina yang juga turut tampil menjadi aktor utama, sebut saja India, Turki, dan beberapa negara yang lain. Nah, polarisasi yang terjadi di kekuatan-kekuatan kutub dunia ini pasca konflik nanti, seandainya siapa yang akan memenangkan pertempuran, misalnya seandainya Israel yang bisa menangi peperangan kali ini dengan berhasil meruntuhkan rezim Khamenei misalnya, maka tentu tatanan global akan berubah drastis. Kita tahu konflik Israel-Palestina juga akan segera mungkin bisa diatasi dengan pendekatan militer, karena saat ini satu-satunya negara Muslim yang bekerja dengan sangat keras dan cukup konkret terkait konflik Israel-Palestina hanya Iran. Untuk negara-negara Muslim yang lainnya lebih kepada tataran diplomatis dan retoris, bahwa pengecaman yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah tindakan kekejian, bahkan itu genocide gitu. Akan tetapi secara konkret belum banyak langkah-langkah aktual yang dilakukan oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah. Nah, satu-satunya negara yang menurut subjektivitas saya untuk membela Palestina dengan cukup konkret hanya Iran. Dan jika kemudian Iran nanti betul-betul bisa diruntuhkan rezimnya, Khamenei bisa nanti digulingkan, dan akan terjadi pergantian penguasa baru di Iran, tentu ini akan berimbas bagaimana nasib Palestina ke depan. Karena saat ini saya lihat, lagi-lagi subjektivitas saya, satu-satunya negara yang secara konkret berdiri tegas dengan berada di sisi Palestina hanya Iran. Untuk negara-negara yang lain hanya berupa himbauan tanpa aksi konkret yang kemudian dijalankan untuk mengatasi konflik apa namanya Israel dan Palestina. Akan tetapi kalau saya membayangkan sebaliknya, jika kemudian tiba-tiba Iran nanti bisa memenangkan kontestasi, pandangan saya, Iran menang itu adalah ketika dia masih bisa mempertahankan diri, Mas Andi. Jadi seandainya ukuran menangnya begini, kalau dalam subjektivitas saya, Iran saya anggap bisa memenangkan peperangan jika Iran mampu mempertahankan diri dari agresi yang saat ini sedang dialami. Rejim Ayatollah Ali Khamenei tetap bisa melanjutkan apa namanya pemerintahan di Iran, yang kemudian itu nanti dilanjutkan oleh negosiasi tanpa ada perubahan rezim yang ada di Iran. Itu saya anggap Iran sebagai sudah memenangkan peperangan saat ini. Nah, jika kemudian itu terjadi, tentu tatanan-tatanan yang akan ada di Timur Tengah porosnya tetap seperti sekarang, terbelah menjadi dua. Iran akan tetap cukup keras menyuarakan situasi konflik Palestina dan Israel, yang hal ini nanti tidak akan ada perubahan signifikan. Tapi jika Israel nanti yang berhasil menggulingkan rezim apa namanya Iran, tentu ini akan merubah pola relasi di antara negara-negara kawasan Timur Tengah. Ini akan menjadikan Israel mungkin cita-cita atau keinginan besar untuk mendirikan apa namanya The Great Israel Raya yang melingkupi Lebanon, Suriah, dan wilayah Palestina sekarang itu cukup dekat untuk bisa diwujudkan. Dan ini tentu menjadi alarm buruk bagi dunia, karena Israel dan AS saat ini tidak pernah memberikan contoh baik dalam 2 dekade terakhir terkait peran internasionalnya. Tentu citra Israel dan citra Amerika akan dipertanyakan total untuk menjadi hegemon dunia baru, karena banyak apa namanya ya perjanjian-perjanjian internasional yang dilangkahi, termasuk ketika melakukan agresi 13 Juni lalu ke wilayah Iran. Dalam konteks objektivitas semacam ini, tentu pernyataan Netanyahu bahwa tujuan utama menyerang Iran adalah untuk mengubah tatanan dunia baru, ini
akan teraplikasi jika memang rezim Iran yang saat ini dipimpin oleh Khamenei runtuh, Mas Andi. Tapi jika Khamenei nanti tetap bisa bertahan di tengah gempuran antara Israel dan Iran, tentu tatanan baru akan tetap terpolarisasi semacam seperti sekarang. Rusia, Cina, Iran akan menjadi blok yang akan menjadi potensi penanding utama Amerika Serikat dan Barat serta negara-negara G7 dalam percaturan politik internasional ke depan, dan negara-negara nanti yang akan terlibat dalam relasi di antara kedua blok ini tentu akan berupaya menjadi satelit mana akan lebih banyak bekerja sama dalam blok yang mana dalam tatanan dunia internasional ke depan, Mas Andi. Bang Ab, tadi dijelaskan ya, negara-negara yang berpotensi terlibat dalam konflik antara Israel dan juga Iran. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang dipastikan akan mendukung dari Israel seperti itu. Nah, kalau berbicara soal kekuatan militer, Bang Ab, jika kedua negara ini beserta dengan para sekutunya, perbandingan kekuatan militer dan ancaman nuklirnya, kalau prediksi Bang Ab seperti apa hitung-hitungannya? Apakah lebih condong Israel yang akan lebih mendominasi perang dengan sekutunya Amerika Serikat, atau justru Iran yang saat ini tenaga nuklirnya atau kekuatan nuklirnya ini masih menjadi pertanyaan, apakah benar ada senjata nuklir, karena Iran sendiri menyampaikan kalau tidak punya senjata nuklir tapi hanya memanfaatkan energi nuklir saja. Pandangan Bang Ab seperti apa? Iya, Mas Andi. Banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya perang antara Iran dan Israel ini sebagai perang yang simetris, artinya memiliki kekuatan yang berimbang. Tapi sejatinya, sejak di segmen pertama tadi saya sudah mengatakan bahwa sebetulnya perang ini adalah perang asimetris. Perang yang sebetulnya timpang, meskipun luas wilayahnya jauh berbeda antara Iran dan Israel, jumlah penduduknya juga jauh berbeda. Israel sekitar tidak sampai 10 juta, tapi Iran sampai 90 juta. Kemudian luas wilayahnya bisa dikatakan 3-4 kali lipat dibandingkan Israel. Akan tetapi dalam kualitas teknologi, kemampuan pembiayaan alat persenjataan, Israel anggaran belanja untuk kemampuan pertahanannya 6 kali lipat dari Iran begitu. Yang kedua, belum lagi jika kemudian aliansi-aliansi di belakang Israel itu bergabung. Negara seperti Amerika Serikat, kita tahu bagaimana hegemoni Amerika Serikat di bidang pertahanan. Belum lagi nanti ditambah oleh negara-negara G7. Tentu ini adalah perang asimetris. Nah, kalau seandainya kemudian saya lihat ya, posisi Rusia dan Cina saat ini juga sedang sibuk di internalnya masing-masing. Rusia sedang berupaya penuh untuk menyelesaikan konflik di Ukraina, sementara Cina saat ini juga sedang mencoba untuk membangun lagi resesi ekonomi yang terjadi di internal Cina. Nah, dalam konteks ini apakah nanti akan menimbulkan potensi Iran secara persenjataan dan aliansi? Tentu ketimpangan, kalau saya pribadi melihatnya asimetris gitu, Mas Andi, bahwa Israel bersama aliansi-aliansi di belakangnya masih jauh lebih mumpuni secara teknologi persenjataan, secara strategi teknologi-teknologi yang memungkinkan bisa menangi pertempuran. Tentu seandainya Amerika Serikat, negara-negara G7 betul-betul nanti berada di belakang Israel, tentu ini adalah peperangan yang sangat asimetris gitu, cukup timpang sebetulnya. Meskipun saat ini Iran juga sudah memiliki teknologi canggih di rudal balistik dan hipersonik gitu. Akan tetapi nanti seandainya Iran tanpa bantuan Rusia secara langsung atau Cina secara langsung atau Korut secara langsung, tentu ini adalah peperangan yang memiliki ketimpangan yang cukup jauh, Mas Adi. Baik Bang Ab, artinya ada ketimpangan yang cukup jauh, tapi tadi asimetris tadi ya, banyak plus minusnya antara kedua pihak ini. Yang satu teknologinya canggih, yang satu memiliki kelebihan yang lain. Tapi yang menjadi sorotan pada malam hari ini adalah bagaimana posisi Indonesia, Bang Ab. Melihat posisi Indonesia yang memiliki politik bebas aktif di luar negeri, ini bagaimana seharusnya Indonesia memainkan perannya. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan adalah tentang kesiapan Indonesia menghadapi konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Karena yang
kalau di runut ke belakang ini sebenarnya sudah diproyeksi oleh Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi di Hambalang. Kalau Bang Ab sendiri, tanggapannya seperti apa, Bang? Betul sekali Mas Andi, bahwa sebetulnya konstelasi perpolitikan internasional dan global ini, apa yang terjadi saat ini sebetulnya 2 bulan yang lalu sudah diproyeksi oleh Prabowo Subianto. Ketika itu Pak Prabowo dalam apa namanya menjawab pertanyaan beberapa pemimpin redaksi di pertemuan di Hambalang itu sempat mengatakan bahwa saat ini situasi global sangat tidak menentu, sangat tidak pasti. Dan bahkan Pak Prabowo sudah memproyeksi bahwa saat saat itu Pak Prabowo menilai Amerika Serikat sudah ingin betul untuk melakukan agresi atau penyerangan terhadap Iran. Tapi kemudian Rusia mengatakan jangan dulu, kalau misalnya kau menyerang Iran itu artinya gua akan terlibat gitu. Nah, situasi ini bahkan Pak Prabowo mengemukakan sudah mempelajari tiap malam gitu. Artinya apa Mas Andi? Pak Prabowo sepertinya sudah memproyeksi betul situasi ini akan terjadi, sudah mencoba untuk mengkalkulasi apa yang akan kemungkinan besar terjadi dalam pentas konstelasi global, dan ini betul-betul terjadi 2 bulan setelah Prabowo melakukan proyeksi dalam wawancara dengan para pemimpin redaksi media-media masa besar itu. Nah, dalam konteks ini kemudian ketika Indonesia menerima undangan untuk hadir dalam forum G7, dalam waktu sebelum itu sudah ada undangan untuk kehadiran Pak Prabowo diterima di Rusia, akhirnya untuk memilih dua undangan yang hadir ke Indonesia ini, Pak Prabowo dalam saat bersamaan lebih banyak memilih berangkat ke Rusia, dan saat ini beliau masih ada di sana untuk melihat perkembangan-perkembangan lanjutan dan untuk menghadapi situasi-situasi global yang sangat tidak pasti ini. Saya juga melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo cukup tepat. Kita memang dalam konteks politik internasional menganut politik sintesis, artinya jalan tengah, di mana kita ketika ada dua blok besar yang akan berseteru, maka kita tidak akan memilih pada salah satu bloknya, tapi kemudian tidak harus menutup jalan untuk kemana kita harus melakukan diplomasi. Ketika G7 sedang melakukan pertemuan dalam konteks untuk mengeluarkan pernyataan eh, terhadap terjadinya eskalasi yang terus meningkat konflik antara Iran dan Israel, pada saat bersamaan Pak Prabowo menerima undangan untuk kunjungan kenegaraan bilateral ke Rusia. Pak Prabowo ternyata lebih memilih ke sana. Bukan kemudian kita lebih memblok ke Iran, tapi ini lebih terkait soal pentingnya strategis dalam konteks national interest gitu. Kita tahu nanti, seandainya Indonesia betul-betul menghadiri forum G7, di sana kita hanya menjadi pemantau kondisinya, situasinya, kita akan lebih inferior. Dan untuk memberikan pernyataan bahwa apa yang dilakukan Israel itu sangat melanggar hukum internasional, agak cukup sulit untuk bisa dikemukakan. Akan tetapi kalau kemudian berangkat ke Rusia, maka di Rusia ini posisi Rusia dan Indonesia sejajar. Di sana Pak Prabowo melakukan banyak kesepakatan MOU dengan Presiden Putin, tukar teknologi, tukar alat pertahanan, tukar forum ekonomi, dan Pak Prabowo juga menjadi tamu kehormatan dari forum ekonomi di Saint Petersburg gitu. Nah, ini semua kan menjadikan Indonesia agak mudah untuk memilih rute mana yang harus ditempuh dalam konteks menghadapi situasi global yang tidak menentu ini. Dan ini menurut saya terjemahan dari politik bebas aktif. Artinya tidak memihak, tapi tidak kemudian menutup dengan pihak mana kita harus bekerja sama. Dan ini tentu langkah yang bijak, karena saya lihat Pak Prabowo telah mempelajari ini 2 bulan sebelumnya.
Pak Prabowo telah merenungkan ini dari malam ke malam, yang itu dikemukakan sendiri oleh Pak Prabowo terkait situasi ketidakpastian ini. Dan proyeksi Pak Prabowo ini sudah cukup presisi, di mana 2 bulan setelah Pak Prabowo mengemukakan proyeksinya, konflik besar, penyerangan Israel di belakang junto Amerika Serikat terhadap Iran benar-benar terjadi. Dan ini akan betul-betul memicu konstelasi politik internasional yang tidak pasti, dan ketidakpastian perang ini banyak analis yang mengemukakan tidak tahu arahnya akan kemana. Dan ini tentu hasilnya betul-betul akan menjadi penanda awal lahirnya generasi setelah multipolar 2010, tatanannya akan bergerak ke trajektori kemana. Nah, inilah situasi yang sedang diamati Pak Prabowo 2 bulan yang lalu, dan itu disampaikan. Dan saat ini Pak Prabowo, ketika situasi ini benar-benar terjadi, tidak cukup kesulitan untuk mengambil rute mana yang harus ditempuh dalam konteks politik internasional yang akan tempuh oleh Indonesia. Dan saat ini ternyata Pak Prabowo sedang melakukan perjanjian strategis dengan Rusia, dan ini semua saya lihat dalam rangka untuk mencermati dan mengantisipasi situasi politik global yang terjadi saat ini, Mas Andi. Ya, tentunya salah satu perjanjian kerjasamanya adalah soal bagaimana pengembangan nuklir yang disupport oleh Rusia, seperti itu Bang Ab. Nah, kalau melihat dari salah satu MOU itu Bang Ab, melihat potensi Indonesia, melihat kesiapan Indonesia menghadapi ancaman Perang Dunia Ketiga, ini sebenarnya negara kita ini seberapa kuat sih Bang Ab untuk menghadapi dinamika politik luar negeri yang begitu complicated seperti ini Bang Ab? Kita ini sejak merdeka menjadi motor utama ASEAN. Kita tahu bahwa sejak kita merdeka, Presiden Soekarno cukup getol untuk menjadi leading sektor dalam mengorganisasi negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga untuk melakukan sikap terkait dengan adanya poros kekuatan waktu itu Perang Dingin antara Uni Soviet dengan Barat, begitu, dengan Amerika Serikat. Nah, pada saat itu Indonesia menjadi leading sektor, menginisiasi konferensi Asia Afrika, yang itu kemudian menjadi inspirasi banyak negara-negara di Amerika Latin dan Afrika Selatan untuk merdeka juga seperti Indonesia. Nah, saat ini dengan naiknya Prabowo Subianto ke posisi tampuk kekuasaan di Indonesia, dengan pemahaman politik global yang sangat mumpuni dari Prabowo Subianto, kita juga perlahan-lahan sudah memulai untuk menjadi salah satu pemain utama di ASEAN. Akan tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sikap negara-negara ASEAN ini sepertinya saya lihat terbelah gitu. Indonesia, Malaysia, Brunei sepertinya agak cukup memiliki kemiripan, dan itu lebih condong untuk tidak turut larut dalam kelompok-kelompok yang saat ini berdiri di belakang Israel. Akan tetapi Filipina, Thailand, kita tahu bahwa dua negara ini lebih condong untuk apa yang diambil Amerika, maka dua negara ini akan turut serta di sana. Kemudian kalau kita lihat Kamboja, kemudian kita lihat Vietnam, itu akan lebih menunggu bagaimana Cina akan nanti bersikap. Nah, pembelahan ini juga menjadi sesuatu yang rumit untuk menyatukan persepsi negara-negara di ASEAN gitu. Nah, dalam situasi yang seperti ini tentu Indonesia menjadi salah satu mungkin variabel utama dalam menjembatani komunikasi di antara negara-negara ASEAN ini. Nah, saat ini Prabowo Subianto seolah-olah menunjukkan sikap ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap bebas aktif, tidak akan memihak pada blok-blok mana. Apa yang dilakukan Indonesia saat ini dengan menjalin komunikasi dengan Rusia hanya soal ini adalah perjanjian bilateral, di mana salah satunya disebut Mas Andi tadi, kita menandatangani kesepahaman di sektor nuklir, tapi bukan untuk pembuatan senjata massal, tapi untuk kebutuhan energi. Ini juga dilakukan Rusia di Teheran, dengan Iran gitu, bahwa kemampuan kerjasama di sektor nuklir ini dilakukan dalam konteks pemulihan energi, tidak untuk pemurnian dalam konteks pembuatan senjata pemusnah massal. Nah, dalam situasi-situasi yang semacam ini, Indonesia harus cermat betul.
politik bebas aktif tidak diartikan kemudian kita netral dan tidak berbuat apa-apa, akan tetapi terus turut larut akan menjalin komunikasi dengan negara manapun, di mana komunikasi itu akan memberikan dampak manfaat leverage terhadap Indonesia dalam konteks kepentingan nasional. Dan ini sudah cukup elegan dilakukan oleh Prabowo Subianto, alih-alih menghadiri eh, forum G7 yang kita semua tahu arahnya akan kemana. Pak Prabowo lebih strategis untuk melakukan politik bebas aktifnya dengan hadir ke dua negara, yaitu Singapura sebagai kawan dekat kita dan tetangga dekat kita, kemudian dilanjutkan ke Rusia. Dan pada saat bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Pak Prabowo secara sekilas telah membahas konflik antara Iran dengan antara Iran dengan Israel ini dengan mengatakan mendorong untuk adanya deeskalasi, membangun perdamaian, dan ayo kita kembali lagi ke meja perundingan atau diplomasi. Nah, tentu penyuaran-penyuaran seperti yang dikemukakan oleh Prabowo Subianto ini adalah menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan itu kemudian dipertegas kembali oleh Menlu kita Mas Sugiono yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel dengan melakukan agresi terhadap Iran di wilayah teritorialnya, tentu ini agak sedikit menabrak perjanjian-perjanjian damai internasional, Mas Andi. Ya, kalau berbicara soal menabrak aturan, memang spesialisnya Israel seperti itu Bang Ab ya. Sering menabrak aturan, terus juga dinilai licik dalam pertempuran. Karena kalau ini memang peperangan terjadi, artinya ini sebenarnya peperangan kedua yang dihadapi oleh Israel dalam waktu dekat. Karena peperangan pertama dengan Palestina, kemudian yang terbaru adalah peperangan dengan Iran seperti itu. Nah, terakhir Bang Ab, terkait dengan harapan Bang Ab, berbicara soal ancaman global, ini pasti tentunya banyak orang yang ada misperspektif bagaimana menghadapi di tengah ancaman global ini, bagaimana harus bersikap. Harapan Bang Ab untuk warga Indonesia saat ini, imbauan apa saja yang harus kita lakukan, kemudian pemerintah seharusnya seperti apa? Silakan Bang Ab. Kewajiban negara yang paling utama ketika ada sesuatu konflik terjadi adalah menyelamatkan warga negara kita. Maka rute pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengevakuasi dengan segera warga negara kita yang saat ini ada di Teheran, yang saat ini ada di Tel Aviv, yang saat ini sedang melakukan ziarah dan lain-lainnya, itu agar segera keluar dari zona konflik. Kenapa? Perlindungan terhadap warga negara ini menjadi sangat serius karena itu adalah perintah konstitusi dan kewajiban negara dalam konteks pengelolaan agar menyelamatkan jiwa-jiwa yang saat ini sebagai warga negara Indonesia yang masih terjebak dalam wilayah konflik. Itu nomor satu. Saya sangat berharap dan menghimbau betul bahwa KBRI yang ada di Iran, kemudian yang juga pihak-pihak yang saat ini memiliki kuasa untuk bisa mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Israel itu segera dilakukan. Karena dengan potensi eskalasi konflik yang terus memanas seperti yang sudah diperingatkan oleh Presiden Trump bahwa segera evakuasi Teheran, ini tentu akan menjadi tanda-tanda kuat bahwa agresi militer yang akan dibantu Amerika Serikat akan segera dilakukan. Belum lagi juga Iran kemudian mengeluarkan seruan dengan kuat bahwa kosongkan Tel Aviv jika tidak ingin menjadi korban. Tentu eskalasi ini akan meningkat. Nomor dua, Indonesia harus tetap lebih cerdik dalam memainkan posisi terkait pembelahan sikap dunia yang dipantik oleh konflik Iran-Israel. Saat ini berbagai pandangan muncul dan tentu politik bebas aktif terus menjadi landasan, akan tetapi dalam penerjemahannya tidak politik bebas aktif yang netral kemudian tidak berbuat apa-apa, tapi turut aktif terlibat dalam melakukan negosiasi, diplomasi, upaya perdamaian, mendorong gencatan senjata yang kemudian irisan utamanya adalah bagaimana nasional interest kita tetap terwadahi. Tidak berpihak pada salah satu blok, akan tetapi terus bekerja sama di blok-blok seperti yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto,
mengunjungi Cina, mengunjungi Amerika Serikat, saat ini sedang mengunjungi Rusia. Ini dalam rangka kita melakukan terjemahan politik bebas dan aktif. Politik sintesis ini tetap diperjuangkan, tapi perlu penerjemahan lebih konkret dalam bagaimana melakukan upaya kerjasama bilateral dengan negara-negara yang saat ini menjadi blok besar dalam konteks hegemoni dunia. Saat ini, seandainya kita dalam mengarungi ketidakpastian ini perlu untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Rusia, itu dilakukan pun demikian waktu itu ketika dilakukan dengan Cina dan juga dengan Amerika Serikat. Akan tetapi situasi yang semacam ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kita bersyukur Prabowo Subianto sudah melakukan proyeksi lebih dini, deteksi lebih dahulu, sehingga saat ini semua terjadi, Presiden Prabowo Subianto tidak gugup dan gagap dalam mengarungi peran dunia internasionalnya, sehingga untuk memilih kemana harus berkunjung, kemana harus bekerja sama, itu tidak menjadi terbatasi. Dan yang terakhir, saya mengharapkan betul-betul perang yang ada di wilayah Iran dan Israel ini segera dihentikan, ada proses deeskalisasi, karena kalau ini terus berjalan, apalagi nanti berpotensi perang dunia ketiga dan akan melibatkan senjata pemusnah massal, tidak hanya Iran dan Israel yang akan musnah, tapi negara-negara bahkan Indonesia akan terkena radiasi pemakaian senjata nuklir ini, dan itu mungkin menjadi kiamat setengah dari populasi dunia. Jadi kita semua berharap perang ini segera dihentikan. Ada langkah bijak dari pemimpin-pemimpin dunia yang saat ini, termasuk Presiden Amerika, kelompok G7, meskipun himbauan-himbauan ini sepertinya tidak akan banyak didengar. Tapi kita sebagai negara-negara dunia ketiga dan yang sudah akan memainkan percaturan politik dunia ini, terus harus menyuarakan ini, karena ini demi perdamaian dan kebaikan kita bersama, Mas Andi. Baik Bang, tentunya kita harapkan Presiden Prabowo Subianto dapat terus memainkan peran Indonesia di kancah internasional, tentunya dengan sikap Indonesia dalam politik bebas aktif. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang malam hari ini. Sehat selalu Bang Ab, nanti kita berjumpa lagi di isu-isu lainnya, dan tentunya pemaparan yang disampaikan oleh Bang Ab semoga dapat terserap dengan baik oleh pemirsa Sinpo TV. Bang Ab, terima kasih banyak sekali lagi. Salam sehat Bang Ab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.